selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Namun, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gauri dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama Joti. Saya kelas 5 bersekolah di SD Gianyar. Oke Joti, terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini untuk belajar bersama kakak. Nah, di sini kita akan belajar materi kelas 5 bab 2 dengan tema Indonesiaku Kaya Raya. Namun sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita nyanyi dulu. Yuk, Yuk semangat. semangat. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay! Oke. Namun sebelum kita lanjut ke materi nih Joti, yuk kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Yuk. Nah, jadi kesepakatannya saat kakak nanti memaparkan materi atau menjelaskan, nanti Joti aktif ya. Oke. Oke Joti, semangat! Semangat. Nah, baik, dari materi bab 2 dengan tema Indonesiaku Kaya Raya, di sini diharapkan peserta didik dapat memahami letak geografis Indonesia berdasarkan peta sederhana, dan selain itu diharapkan peserta didik mampu mengetahui dan mampu memahami negara agraris dan negara maritim, dan mampu mengetahui dan menunjukkan sumber daya alam di sekitarnya sebagai kekayaan negara kita, negara Indonesia. Oke, jadi yuk kita lanjut ke materi. Yuk simak PowerPoint yang sudah kakak buat. Ayo. Oke, jadi materi Indonesiaku Kaya Raya. Namun sebelumnya kakak mau nanya nih ke Joti, kenapa sih negara kita, negara Indonesia itu disebut sebagai negara yang kaya? Belum tahu nih. Oke, Joti, karena Joti belum tahu, jadi kakak kasih tahu ya. Oke. Nah, negara Indonesia, negara kita itu disebut sebagai negara yang kaya karena negara kita memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat melimpah, Joti. Tapi selain sumber daya alam yang sangat melimpah, Indonesia juga memiliki keberagaman budaya yang sangat beragam dan sangat luar biasa. Oke, jadi Joti sudah paham kan kenapa negara kita disebut sebagai negara yang kaya? Sudah paham, Kak. Oke, Joti. Yuk kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, Joti tahu nggak sih letak geografis Indonesia itu? Nggak tahu nih. Oke, jadi kakak kasih tahu ya, letak negara Indonesia itu terletak secara geografisnya itu terletak di antara dua samudra. Apa Joti tahu? Samudra apa ya? Nah, di sini negara Indonesia itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik yang berada di sebelah sini. Bisa Joti lihat ya. Bisa, Kak. Dan Samudra Hindia yang berada di sebelah sini. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, Joti tahu nggak kalau negara kita, negara Indonesia itu merupakan kepulauan? Tahu. Oke,
Jadi karena Joti sudah tahu negara kita merupakan negara kepulauan, pastinya memiliki perairan yang sangat luas ya Joti ya. Ya. Jadi negara kita terdiri dari lebih 17.000 pulau dan sekitar 70%-nya itu merupakan wilayah perairan. Jadi wilayah perairan di negara kita itu lebih banyak daripada wilayah daratannya. Nah, karena letak inilah Indonesia menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, perdagangan, dan jalur laut internasional sehingga Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat limpah. Oke. Sudah paham, Jati? Sudah. Oke. Nah, berbicara tentang bentuk Indonesia, Joti pasti sudah pernah melihat kan di peta-peta, entah di buku pelajaran, di LKS, di sekolah. Sudah pernah kok. Nah, jadi bentuk Indonesia itu bisa kita lihat melalui peta ya Joti ya. Joti tahu nggak sih apa itu peta? Nggak tahu. Nah, jadi peta itu contohnya seperti ini ya Joti ya. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Nah, Joti tahu nggak fungsi dari peta apa? Peta untuk melihat permukaan bumi. Ya, betul sekali Joti. Jadi, fungsi peta itu selain yang Joti sebutkan tadi, juga berfungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Joti pernah nggak keluar dari Pulau Bali? Pernah. Saya pernah naik bus Ya. merantau ke Jawa sampai ke Palembang. Ya, di dalam perjalanan Joti ada melihat peta nggak selama perjalanan? Ya. Ya. Jadi peta itu menunjukkan lokasi suatu tempat ya Joti ya, dan memberikan gambaran mengenai bentuk penampakan alam di permukaan bumi dan menentukan arah dan jarak berbagai tempat ya Joti ya. Iya. Jadi di sini sudah kakak cantumkan informasi umum di peta. Nah, di dalam peta, Joti tahu nggak ini peta apa? Peta Provinsi Bali. Ya, betul sekali Joti. Jadi ini merupakan peta Provinsi Bali ya Joti ya. Jadi di dalam peta itu ada pun unsur-unsurnya. Yang pertama ada judul peta yang menginformasikan jenis peta. Yang di sini ada gambar arah mata angin. Iya. Yang merupakan alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari petanya. Dan yang di sini merupakan peta sisipan, yaitu peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Jadi ini peta utamanya ya, jadi ya ini peta sisipannya. Dan di sini ada tata warna, yaitu yang berguna untuk menjelaskan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat sebuah peta. Jadi di sini kan ada warna coklat nih, Joti nih. Iya. Jadi untuk warna coklatnya sendiri itu menggambarkan dataran tinggi ya Joti ya. Iya. Joti tahu nggak ini apa? Itu Gunung Agung. Ya betul sekali Joti. Joti pernah nggak ke Gunung Agung? Pernah sekali. Oke Joti. Jadi selain tata warna, di sini juga ada simbol. Nah, simbol peta ini merupakan tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Selanjutnya di bagian sini ada legenda, yaitu menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Dan bagian sini ada skala. Nah, skala itu merupakan perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan sebenarnya Jati. Iya. Jati sudah paham? Sudah. Oke. Jadi itu dia letak geografis kita yang bisa kita lihat melalui peta ya Jati ya, secara sederhananya. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu memahami tentang negara maritim dan agraris. Jati tahu nggak negara maritim itu apa? Negara maritim. Ya. Negara maritim itu yang saya tahu itu perairan. Ya, betul sekali Joti. Jadi kalau negara agraris? Agraris itu kayak hutan-hutan dan pertanian. Ya. Ya, terima kasih ya Joti. Ya, Jadi negara maritim itu merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau wilayah memiliki kawasan laut yang luas. Jadi menurut Joti,
Indonesia itu termasuk negara maritim apa enggak? Iya. Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa negara Indonesia itu disebut sebagai negara maritim? Oh. Karena negara Indonesia memiliki wilayah perairan. Jadi Indonesia itu disebut sebagai negara maritim. Sudah paham? Sudah. Oke. Jadi di sini ciri-ciri dari negara maritim itu memiliki wilayah laut, transportasi laut, perdagangan laut, armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut dan wilayahnya dan memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Jadi Indonesia itu termasuk ke negara maritim. Ya, betul Jati. Dan untuk negara agraris itu merupakan negara yang sebagian besar rakyatnya itu bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Jadi negara yang memiliki wilayah daratan yang luas untuk lahan pertanian dengan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian itu termasuk ke dalam negara agraris. Jadi menurut Joti, Indonesia itu termasuk nggak ke dalam agraris? Termasuk. Jadi Indonesia itu termasuk ke dalam agraris ya? Kenapa? Karena di sana ada pertanian, perhutanan, pegunungan. Iya. Jadi betul sekali ya Jati ya, negara Indonesia itu, negara kita disebut sebagai negara maritim dan negara agraris karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau serta perairan dan daratan Jati. Sudah paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya Jati ya. Oke Jati, tadi kan sudah kakak jelaskan kenapa negara kita, negara Indonesia itu disebut sebagai negara yang kaya karena memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, Jati tahu nggak kekayaan negara kita, negara Indonesia itu apa saja? Yang saya tahu itu hutan, laut, tambang, dan pertanian. Ya, betul sekali Joti. Jadi, kekayaan alam Indonesia itu ada hutan, ada laut, ada tambang, dan ada pertanian. Dan di mana Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas, terutama di daerah Kalimantan. Apa Joti tahu? Belum tahu. Ada Sumatera. Joti tahu? Belum tahu. Oke. Jadi dari hutan kita bisa mendapatkan seperti kayu, rotan, getah, dan juga tempat hidup hewan langka seperti orang hutan. Dan kekayaan Indonesia itu ada laut. Nah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, nah kita punya laut yang sangat luas nih. Laut kita kaya akan ikan, rumput laut, terumbu karang, dan mutiara. Dan banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Seperti itu Jati. Dan selanjutnya ada kekayaan tambang, di mana di perut bumi di Indonesia itu secara alami tersimpan emas, tembaga, batu bara, dan minyak bumi. Dan ada pertanian yang dimana tanah Indonesia sangatlah subur karena banyak gunung berapi. Nah, banyak petani menanam padi seperti padi, kopi, cengkeh, dan sayur-sayuran Jati. Jadi Jati sudah tahu ya apa saja kekayaan di negeri kita tercinta ini? Sudah tahu kok. Oke Jati. Nah, selain kekayaan alam yang sangat melimpah, kita juga memiliki kekayaan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Jati tahu nggak? Nggak tahu. Jadi kekayaan budaya Indonesia itu ada suku bangsa, bahasa daerah, kesenian daerah, dan pakaian adat. Nah, yang dimana Joti tahu nggak kalau suku bangsa di negara kita ini ada lebih dari 1.300 suku? Ya, banyak sekali kan? Contohnya itu ada suku Jawa, Sunda, Batak, Bali, dan Papua, dan lain sebagainya. Dan bahasa daerah, kita juga memiliki banyak sekali bahasa daerah Joti, ada 700 bahasa daerah yang tercatat. Joti bisa sebutkan nggak contoh dari bahasa daerah? Contohnya itu bahasa Bali, Jawa, Bajo, Madura. Ya, betul sekali Joti. Dan selain kekayaan budaya Indonesia dari suku bangsa, bahasa daerah, kesenian daerah, Indonesia juga punya banyak seni tradisional seperti tarian, lagu, musik tradisional, dan alat musiknya.
Contohnya apa, Joti? Apa ya? Mungkin tari kecak dari Bali, tari sama dari Aceh, itu merupakan kesenian daerah. Oh, iya. Ya. Selain itu juga ada pakaian adat, jadi setiap daerah juga punya pakaian adatnya sendiri, Joti. Misalnya pakaian adat Betawi, Minangkabau, atau Dayak. Seperti itu, Joti. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi nih, yuk kita ice breaking dulu biar Yuk. nggak mumet mikirin materi aja. Oke. Oke, jadi kalau kakak bilang tepuk 1 kali, Joti cukup ikuti ya. Kalau bilang tepuk 2 kali, Joti juga cukup ikuti aja. Oke? Iya. Kita mulai ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Jadi itu dia ya ice breakingnya. Oke, jadi kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dari banyaknya sumber daya alam yang melimpah di negara kita, jika digunakan terus-menerus pastinya akan habis ya, Joti ya. Iya. Menurut Joti, apa sih yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga sumber daya alam di sekitar kita? Tidak membuang sampah sembarangan, Ya. tidak membuang limbah sembarangan, tidak merusak alam sekitar, Ya. dan itu aja yang saya tahu. Ya, bagus sekali, Joti. Jadi cara kita untuk menjaga kekayaan di Indonesia itu dengan cara tidak merusak alam, dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti yang sudah Joti sebutkan tadi, Iya. dan melestarikan budaya. Kita bisa ikut belajar dan mengenal budaya daerah. Joti kan tinggal di Bali nih. Joti ada ikut ekstrakurikuler nari nggak? Enggak. Nggak ya, Joti ya? Iya. Ya. Atau kesenian lain? Ada sih jahitan. Oh ya, berarti itu juga termasuk untuk menjaga kekayaan Indonesia ya, Jati ya. Iya. Yang ketiga itu kita bisa mencintai produk lokal dengan cara menggunakan dan membanggakan produk buatan Indonesia seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, dan pakaian khas Indonesia. Yang keempat, kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Nah, selalu mencintai tanah air, menghargai keberagaman, dan menjaga persatuan, Jati. Ya, jadi Jati sudah paham ya, Jati ya? Iya, sudah paham. Nah, jadi itu dia untuk pembelajaran hari ini. Mungkin dari Joti ada yang kurang dipahami atau yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, tidak ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, jadi kita akhiri saja ya. Oke. Oke, Jati. Nah, kakak ada pantun nih. Ikan Apa? sepat, ikan mujair. Ilmu dapat, otak cair. Sampai jumpa.